Berhenti, jangan lari. Jangan lari. Jangan lari. Aneh sekali. Di mana dia? Mungkinkah dia terguling dari sini? Lin Yu, tuan muda tertua dari keluarga Lin di Jiangchen. Apakah dia sudah diurus? Tuan muda Lin, dia kemungkinan besar jatuh dari sini, terguling ke bawah. Dari ketinggian seperti itu, dia mungkin tidak akan selamat. Bahkan jika dia selamat, di padang gurun yang sepi ini, saat malam tiba dia akan dimakan oleh serigala dan anjing hutan. Kakak, tolong jangan salahkan aku. Chu Sisi, nona muda kedua dari keluarga Wu di Jiangchen. Jika kau harus menyalahkan seseorang, salahkan kakak. Bahkan di ranjang kematiannya dia bersikeras untuk menyerahkan aset-aset luar negeri kepadamu. Kakak Yue, di hatimu, apakah kau akan sangat sedih? Bagaimanapun juga, dia adalah pacarmu selama 3 tahun. Hanya dia saja. Hanya wanita. Sok suci itu saja. 3 tahun berpacaran. Dan dia bahkan tidak membiarkanku menyentuhnya. Kakak Yu, jangan khawatir. Chu Yunshu sudah mati. Maka aku akan menjadi pewaris keluarga Chu. Bukankah kau selalu ingin pergi, mengembangkan usaha di luar negeri? Pada saat itu, semua aset luar negeri keluarga Chu kita akan menjadi milikmu. Masih yang paling pengertian. Apakah ada orang di sana? Apakah ada orang di sana? Apakah ada orang di sana? Tolong! Siapa di sana? Seorang wanita. Yang Sri bawahan Sisi Urau yang cakap. Ini adalah wilayah Tuan Si. Semua pintu masuk telah ditutup. Bagaimana Anda bisa masuk? Aku tidak bermaksud. Tuan Si, ada wanita aneh di sini. Sisi Urau putra tertua dari orang terkaya di dunia. Tuan Si. Tuan Si, hari ini adalah peringatan kematian ibumu. Orang-orang kami 3 hari yang lalu sudah menutup semua persimpangan di sini sepenuhnya. Aku juga tidak tahu dari mana dia berasal. Usir dia. Tidak. Kakiku terluka. Lihat, ini adalah hutan belantara gunung yang terpencil, dan aku tidak familiar dengan tempat ini. Aku mohon tolong selamatkan aku. Tolong bawa aku keluar dari sini ya. Menyelamatkanmu kenapa harus aku? Tidak. Selama kamu setuju untuk menyelamatkanku, apapun yang kamu ingin aku lakukan, aku bersedia. Kau benar-benar bersedia melakukan apa saja, termasuk menyerahkan dirimu padaku. Selama kamu setuju padaku, aku bersedia melakukan apa saja. Tolong selamatkan aku. Ibu, tolong, selamatkan ibuku. Dia ditabrak mobil. Tolong. Betapa menyedihkan. Panggil ambulans untuknya. Kenapa kau berteriak? Apa kau tidak takut diperas? Tuan Si, Anda masih perlu memperingati ibu Anda, wanita yang tidak jelas ini. Biarkan saja. Urusanku, kapan giliranmu untuk ikut campur? Bawa dia kembali. Bersihkan dirimu dan tunggu aku. Ya Tuan Si. Masih belum melepaskan. Tuan Si, terima kasih sudah menyelamatkanku. Siapa namamu? Chu Yunsu. Kamarmu ada di lantai 4. Kalau begitu aku... Ada yang lain? Tidak ada apa-apa. Kalau begitu aku akan turun duluan. Terima kasih. Ada apa denganmu? Aku sangat panas. Mereka sepertinya memberiku. Mereka? Siapa mereka? Tuan Si. Maukah kamu menyelamatkanku sekali lagi? Aku benar-benar tidak nyaman. Jika kau ingin aku menyelamatkanmu, kau tahu apa yang harus kau bayar. Tolong selamatkan aku.
The film was translated and narrated by M Media. Aku tidak pernah menyangka pengalaman pertamaku akan kuberikan kepada orang asing. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Kita tidak akan pernah bertemu lagi. Jangan menangis. Ibuku sudah menelpon. Ambulans. Ini adalah simpul perdamaian yang kubuat sendiri. Ini untukmu. Aneh, kenapa dia sedikit mirip anak laki-laki kecil yang kubantu saat aku masih muda. Aku ingin tahu bagaimana kabar anak laki-laki kecil itu. Bagaimana kabarnya? Dulu, dia bahkan berkata, dia akan menikahiku dan menjadikanku pengantinnya. Wanita itu dari tadi malam. Sudahkah kamu melihatnya? Selama bertahun-tahun ini pertama kalinya aku melihat Tuan Si membawa pulang seorang wanita. Dia bahkan menginap. Tuan Si kita adalah pewaris orang terkaya di dunia. Apa-apa itu? Dia sebenarnya putra orang terkaya di dunia. Halo. Permisi. Siapa nama Tuan Si Anda? Si Siurau. Itu adalah nama Tuan Si kita. Si Siurau. Halo Tuan Muda. Di mana Chu Yunsu? Tuan Muda. Tuan Muda. Nona Chu sudah pergi. Dia hanya meninggalkan ini. Dan Kita tidak akan pernah bertemu lagi. Tuan Muda, haruskah aku mengikatnya kembali? Tidak perlu. Hanya wanita itu. Tapi Tuan Muda, insomnia Anda semakin parah. Selama setengah bulan terakhir Anda belum tidur nyenyak. Saya melihat Anda tidur cukup nyenyak tadi malam. Mungkinkah itu berhubungan dengannya? Bahkan dokter-dokter top dunia tidak bisa menyembuhkannya. Bagaimana mungkin wanita biasa sepertinya menyembuhkannya? Itu hanya kebetulan. Saya juga tidak berpikir itu kebetulan. Ngomong-ngomong, kirim seseorang untuk membersihkan rumah secara menyeluruh. Aku tidak ingin melihat jejak apapun dari wanita itu di rumah ini, termasuk baunya. Ya. Ini simpul kedamaian ini. Tuan Si mungkin tidak peduli tentang itu kan? Ketika aku kecil kau memberiku jimat penenang. Aku bersumpah akan membalas budimu. Di mana tepatnya kau? Xiao Xie, Menjin sahabat terbaik Chu Yunsu. aku mengirimimu pesan kemarin. Kenapa kamu tidak membalas? Kamu berkencan dengan Lin Yue, dan The film kamu was melupakan aku begitu saja. translated and Kencan. narrated by Dia M dan Media. saudari baikku itu tidak akan menginginkan apapun selain mencabik-cabikku. Apa yang kamu katakan? Apa yang Lin Yue lakukan padamu? Apa sebenarnya yang terjadi? Dua bajingan itu, mereka sebenarnya demi kakek. Grup Xinghua yang dia tinggalkan untukmu. Melakukan trik seperti itu, Xiao Xie, ayahmu tidak akan melakukan apa-apa tentang ini. Ayah selalu memihak mereka. Sekarang ibu tiriku, bahkan sedang hamil lagi. Aku dengar itu anak laki-laki. Ayah bahkan semakin tidak mungkin akan melakukan apapun tentang ini sekarang. Keluarga Chumu benar-benar. Semua orang adalah penjahat kecuali kamu. Tidak ada satupun yang baik di antara mereka. Aku akan segera menghubungi pengacara dan menuntut mereka. Xiao Jing, jangan terburu-buru. Bagaimana aku tidak terburu-buru? Kamu dan Lin Yue akan segera mengadakan pernikahanmu. Tugas paling mendesak sekarang adalah segera mencari cara untuk membatalkan pertunangan. Aku sama sekali tidak akan mengizinkan kamu menikahi bajingan itu. Tidak, pernikahan ini harus terjadi. Kamu harus menyerang mereka di titik terlemah mereka. Tidak mungkin aku akan membiarkan mereka berdua lolos begitu saja. Bagaimana kalau begini? Dalam beberapa hari, kamu beritahu mereka bahwa aku hilang ingatan. Lalu, aku akan berpura-pura menerima pernikahan itu. Dan kemudian mencari bukti perselingkuhan mereka. Kemudian, di pernikahan, aku akan mengungkapkannya secara publik. Itu ide yang bagus. Dua bajingan itu harus dibuat malu di depan umum. Di kalangan masyarakat kelas atas, mereka tidak akan pernah bisa mengangkat kepala lagi. Benar, Xiao Jin. Apakah kamu tahu? Seseorang bernama Si Xiurao. Seseorang dengan nama keluarga Si. Jiang Cheng sepertinya tidak memiliki orang seperti itu, bukan? Ada apa-apa kamu mengenalnya? Aku pasti sudah gila. Aku benar-benar berpikir bahwa hanya dengan tidur dengan seseorang secara santai, aku bisa tidur dengan seseorang yang luar biasa. Aku
Aku tidak tahu. Aku dengar dia. Putra orang terkaya di dunia. Putra orang terkaya di dunia. Bagaimana dia bisa muncul di tempat kecil seperti kita? Xiao Shu, apa kamu salah? Aku juga berpikir aku membuat kesalahan. Tuan Si, Anda belum tidur nyenyak selama 2 hari. Obat ini memiliki efek samping bagaimanapun juga. Bagaimana kalau saya pergi mencari tim medis? Tidak perlu repot-repot. Jika mereka bisa menyembuhkannya, mereka pasti sudah melakukannya sekarang. Tuan Si, bagaimana kalau saya mengirim seseorang untuk mencari Nona Chu? Tuan Si, Film was translated and narrated by Chu M Yun-soo. Media. Selidiki latar belakangnya. saya sudah mencarinya. Kau cukup tajam. Gajimu akan digandakan bulan ini. Mamang, saya masih orang yang paling memahami pikiran Tuan Si. Chu Yun-soo 23 tahun. Nona muda tertua dari keluarga Chu di Jiangcheng. Namun keluarga Chu ini, sejak Tuan Tua Chu meninggal, telah perlahan-lahan menurun. Selain ayahnya, dia juga memiliki ibu tiri dan saudara tiri. Dia juga memiliki seorang pacar yang sudah bersamanya selama 3 tahun. Sejauh yang saya tahu, masuknya dia secara tidak sengaja ke hutan kali ini diatur oleh pacarnya ini, yang menjebaknya. Dia masih punya pacar. Ayah, ibu, kakak sudah tidak bisa dihubungi selama 2 hari. Aku sama sekali tidak bisa menghubunginya. Kenapa kamu panik? Yun-shu selalu suka bermain-main. Mungkin dia pergi bermain-main dengan pria liar lagi. Pergi bermain-main. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Tuan Muda Lin masih di sini. Tuan Chu, kepala keluarga Chu di Jiangcheng. Tuan Muda Lin, duduk. Paman, Bibi. Sebenarnya aku datang hari ini khusus untuk melamarmu. Untuk melamar. Kau lihat, Yun-shu dan aku sudah dijodohkan sejak kecil. Sekarang, kami sudah berpacaran 3 tahun. Sudah waktunya menikah. Orang tuaku sudah memilih tanggal baik. Tanggal 8 bulan ini adalah hari baik. Ini adalah sedikit tanda perhatianku. Hadiah pertunangan sudah disiapkan. Bagus sekali. Untuk putriku yang sulit diatur. Menikah dengan keluarga Lin adalah keberuntungannya. Dia tidak ada di sini sekarang. Tunggu sebentar. Halo. Paman Chu ini menjin. Xiao Shu mengalami kecelakaan dan kehilangan ingatannya. Dia bersikeras ingin bertemu Tuan Muda Lin. Kehilangan ingatannya. Bawa dia kembali cepat. Ada apa? Yun-shu kehilangan ingatannya. Amnesia, bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah Chu Yun-shu sudah mati? Yun-shu. Paman Chu Yun-shu. Dia mengalami kecelakaan dan kehilangan ingatannya. Dia hanya bisa mengingat beberapa hal. Dia melupakan segalanya yang lain. Dia The film pingsan was begitu tiba di translated rumahku. and Dan dia narrated by terus M memanggil Media. Tuan Muda Lin dalam mimpinya. Kakak Yue. Kakak Yue. Aku sangat takut. Yun-shu. Kau benar-benar tidak ingat apa-apa. Aku benar-benar tidak ingat apa-apa. Aku hanya ingat keluargaku. Dan kekasihku. Kakak, 2 hari kau menghilang ini. Ibuku sangat marah sampai kehamilannya tidak stabil. Apa kau tidak akan cepat-cepat meminta maaf padanya? Bibilan, aku tahu aku salah. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Baiklah. Jangan menginap semalaman lagi dan mempermalukan keluarga Chu. Pelajaran Bibilan, benar. Dia paling tidak suka ibuku, namun dia bisa meminta maaf. Sepertinya dia benar-benar kehilangan ingatannya. Ini adalah surat diagnosis yang dikeluarkan oleh dokter. Untuk Xiao Shu mengalami insiden seperti itu, tidak ada yang ingin itu terjadi. Yun-shu, tidak apa-apa. Aku di sini. Karena Yun-shu sudah kembali, maka tanggal pernikahan. Mari kita tetapkan ini. Menikahi wanita dengan amnesia. Betapa memalukan. Menurutku lebih baik membiarkan Xiao Zi kita. Yang amnesia lebih patut. Baru dia berguna. Sekarang keluarga Chu kita tidak sebaik dulu. Perjodohan dengan keluarga Lin adalah yang terbaik. Pilihan yang paling bijaksana. Ayah, Xiaozi kamu. Ling Yue. Sudah cukup buruk kamu berselingkuh. Kamu bahkan ingin membunuhku. Skor ini, kita akan menyelesaikannya di pernikahan kita.
Kakak Yue, apa kau benar-benar akan menikahi Chu Yunshu? Xiaozi. Bagaimanapun Chu Yunsu masih memegang hak warisan keluarga. Aku akan menikahinya. Itu lebih sedikit masalah. Selama aku menguras aset di tangannya. Setelah itu, aku akan segera menyingkirkannya. Lalu aku akan menikahimu secara megang. Baiklah. Kalau begitu aku akan mendengarkan kakak Yue. Jadi ini rencanamu. Aku cukup menantikannya. Tuan muda yang mengirim undangan. Dia berharap Anda bisa hadir lelang malam ini. Keluarga yang mereka, jika bukan lelang. Itu adalah gala amal. Tidak pernah ada yang serius. Nona Chu juga akan hadir. Beritahu Yan Shao Xuan. Aku akan hadir tepat waktu. Nona Chu dan Tuan Muda Lin. Pertunangannya sudah ditetapkan. Itu pada tanggal 8 bulan ini. Keluarga Lin. Itu keluarga Lin yang sebelumnya mendapatkan kekayaan dengan menjual rumah. Mereka cukup kaya kurasa. Beberapa waktu lalu, dia bahkan memohon padamu untuk berinvestasi dalam proyek real estate-nya. Tanggal 8 bulan ini. Dia benar-benar terburu-buru. Bagaimana kalau aku mengundang Nona Chu kemari? Anda bisa berbicara dengannya secara pribadi. Tidak perlu. Aku akan pergi sendiri dan mengundangnya. Yunsho, lalang ini. Ada banyak barang koleksi yang layak ditawar. Jika kamu melihat sesuatu yang kamu suka, katakan saja padaku kapan saja. Jangan malu sama sekali. Kamu sangat baik padaku. Dia dulu sombong dan berkuasa, dan tidak akan membiarkanku menyentuhnya. Sekarang dia amnesia, dia malah sangat patuh. Dia terlihat sangat mudah didapatkan. Kamu adalah tunanganku. Jika aku tidak baik padamu, kepada siapa aku harus baik? Lama tidak bertemu, kebetulan sekali. Dia, kenapa dia di sini? Aku tidak mengenalmu. Tuan, Siapa kamu? Kau tidak pantas tahu The siapa film aku. was translated and narrated by M Media. Tuan. Kamu kenal tunanganku. Tunanganmu. Tentu saja kami saling mengenal. Dan bahkan, aku tidak mengenalnya. Tuan, kamu salah orang. Kakak Yu, ayo cepat pergi. Yunsho, aku ada urusan mendesak yang harus diselesaikan. Tunggu aku sebentar, tunggu aku. tunanganmu sepertinya memiliki sesuatu. Rahasia yang tak terkatakan. Tuan Si, kenapa Anda di sini? Anda tidak menguntitku kan? Aku menguntitmu. Apa yang ada padamu yang pantas kuntip? Nona Chu, malam itu ketika kau memohon padaku untuk bantuan, kau tidak sedingin ini. Malam itu adalah kecelakaan. Lagi pula aku yang menderitakan. Benarkah begitu? Ada banyak wanita yang ingin tidur denganku. Ada banyak. Aku tidak mengesampingkan bahwa kau sengaja mencoba mendekatiku. Mungkin Anda tidak kekurangan uang. Uang ini, anggap ini sebagai biaya terima kasihmu. Mulai sekarang berpura-puralah tidak mengenalku. Begitu ingin menyingkirkanku. Takut tunanganmu cemburu. Tuan Si, bagaimana bisa setelah beberapa hari, kamu sudah seperti orang yang berbeda. Kamu seperti orang mesum. Kau ingin aku merahasiakannya. Kalau begitu kau harus membayar harganya. Pikirkan baik-baik dan datang temui aku. Kunci kamar. Dia benar-benar mesum iblis. Xiaozi, aku tadi sibuk. Kamu hamil. Kakak Yue, aku tidak bercanda denganmu. Aku sangat gelisah. Aku sangat merindukanmu. Tolong cepat kembali, Kakak Yue. Aku mengerti. Aku akan segera kembali. Yunshu, aku ada urusan mendesak. Tolong tunggu aku sebentar. Kamu apa yang kamu lakukan? Lelang akan segera dimulai. Bukan Xiaoxi yang mencarimu kan? Bagaimana mungkin? Ini urusan perusahaan. Begitu. Dilelang. Semua barang lelang yang kamu lihat, selama kamu menginginkannya, aku akan menawarnya untukmu. Kalau begitu kamu pergi. Aku pergi. Tuan Si, Anda meminta saya datang. Apakah ada yang Anda butuhkan? Kau mengambil kunci kamarku.
Namun kau masih berpura-pura tidak tahu. Ada banyak cara untuk membalas budi saya. Kamu bisa memilih. Balas budi saya dengan cara lain. Apa yang kamu lakukan? Tuan Si, Syarat apa yang kau bicarakan denganku, selain tubuhmu? Aku tidak butuh yang lain. apa yang kamu lakukan? Jangan mendekat. Tuan Si, lelang akan segera dimulai. Aku akan meminta mereka menundanya 1 jam. Jangan bergerak. Kalau tidak, aku tidak akan menjamin apa yang mungkin terjadi. Tuan Si. Tuan Si. Dia tertidur. Karena dia tidak melakukan apa-apa. Apakah itu hanya tidur biasa? Sungguh orang yang aneh. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Sisiurau? Ibu jangan. Ibu, Kamu mengalami mimpi buruk. aku benar-benar tertidur barusan. Dan bahkan bermimpi. Mungkinkah dia benar-benar bisa menyembuhkan insomniaku? Mau pergi? Jika tunanganmu tahu tentang kita, apakah dia masih akan menikahimu? Kenapa aku? Bukankah kamu bilang, The film ada was banyak wanita translated yang ingin and masuk ranjangmu. narrated by Kenapa kamu Amelia. memilihku? Kau memprovokasiku lebih dulu. Itu karena aku terjebak tipuan penjahat dan tidak bisa menahan diri. Kau juga tahu itu. Kau tahu tunanganmu ingin membunuhmu. Namun kau masih terburu-buru menikah dengannya. Cho Yun-su, apa yang sedang kau rencanakan? Apalagi yang kamu tahu? Aku tahu jauh lebih banyak darimu. Sebaiknya kau bersikap baik. Tuan Wen. Tuan Li. Maafkan aku. Perusahaan terlalu sibuk. Apakah urusan perusahaan sudah diurus? Selesai. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang akan kita lalang selanjutnya adalah sebuah gelang yang pernah menyebabkan sensasi. Hati hutan. Ini bertatahkan. Dengan 8 langkah. Zamrud Columbia. Harga awal 50 juta. Hati hutan. Tidak ada yang tahu bahwa gelang ini dan desainer misteriusnya sebenarnya adalah ibu. Kamu suka? Jika kamu suka, aku akan menawarnya untukmu. 60 juta. 70 juta. 90 juta. Gelang sampah macam apa ini? Sangat mahal. 100 juta. Selama kamu menyukainya, aku akan menawarnya untukmu. 300 juta. Ya Tuhan, 300 juta. 300 juta. Seseorang baru saja menawar 3 kali lipat harganya. Siapa yang begitu boros? Apakah ada tawaran lebih lanjut? 310 juta. 400 juta. 410 juta. 500 juta. Siapa sebenarnya tokoh penting ini yang menyebabkan harga setinggi ini? Aku dengar malam ini ada VIP misterius. Bos secara khusus mengatur agar dia berada di kursi misterius. Ini adalah hak istimewa yang bahkan Tuan Muda Lia tidak miliki. Sialan. Bajingan mana? Berani mencuri perhatianku. Aneh suara orang ini. Semakin aku mendengarnya, semakin akrab kedengarannya. 500 juta 1 kali. 500 juta 2 kali. 500 juta 3 kali. Terjual. Semuanya The film selamat was kepada translated pembeli misterius and ini. narrated by Media. Saya akan mengambil barangnya untuk VIP di bagian VIP. Yang Xiaoxuan, tuan muda tertua dari keluarga yang di Jiangchen. Datang dan ambil barang Anda. Dan saya juga berharap semua orang bisa menawar barang yang mereka inginkan dan bersenang-senang. Ya Tuhan, bukankah ini pemilik rumah lelang? Yan Xiaoxuan. Sayang sekali tentang gelang itu. Yunsho, sebenarnya menurutku gelang itu tidak begitu cantik. Lain kali aku akan menawar sesuatu yang lebih baik untukmu. Aku tidak enak badan. Aku akan ke toilet dulu. Dilelang barusan. Suara orang itu
Kenapa sangat mirip dengan suara orang mesum itu? Maaf aku. Sisiro, Begitu bersalah. Kau baru saja memarahiku. Ini untukmu. hati hutan. Orang yang barusan menawar harga selangit 500 juta adalah kamu. Itu aku. Tunanganmu. Tuan Muda Lin. Tidak terlihat hebat bukan? Apa yang kamu lakukan? Hadiah yang begitu berharga. Aku tidak mau ambil kembali. Jangan bergerak. Jika tidak mau buang saja. Barang yang kukirim tidak pernah diambil kembali. Kau berani membuangnya. Jika kau membuangnya, aku akan membongkar hubungan kita. Nona muda sulung keluarga Chu. Kehidupan pribadi yang tidak senonoh sebelum menikah. Jika kalangan atas mengetahuinya, itu mungkin tidak baik kan? Sisiro ini. Siapa sebenarnya dia? Cari informasinya, tidak menemukan apapun setelah berkali-kali mencoba. Kenapa dia selalu menggangguku? Yunsho, aku tahu kamu pasti lelah kan? Malam ini kebetulan aku sudah memesan kamar hotel di lantai atas. Mari kita berdua pergi ke sana dan tinggal sebentar. Orang mesum menjijikan ini. Bukankah itu tidak pantas? Aturan rumah tangga keluarga Chu masih sangat ketat. Tidak apa-apa. Bagaimanapun kita berdua akan menikah. Anggap saja ini, kita berdua membiasakan diri terlebih dahulu. Hidup setelah menikah memang begitu. Tapi, Kakak Yue, Tinggal sebentar saja ya. Zilozi, kenapa kamu di sini? bukankah kau bilang kau akan makan malam denganku hari ini? Aku sudah menunggumu di rumah sejak lama. Aku. Kakak Yue katakan yang sebenarnya padaku sebelum lelang dimulai. Apakah kamu pergi mencari Xiaoxi? Tidak. Aku tadi sibuk dengan urusan perusahaan. The film Benarkah? was translated and narrated by M Media. Yunshu, bagaimana kalau begini? Kamu pergi ke hotel dan tunggu sebentar dulu. Aku akan segera ke sana. Bajingan, Yunsho. Kakak Yue. Tidak apa-apa. Xiurao, wanita itu sudah punya tunangan. Sejak kapan tuan muda si kita yang agung dan perkasa juga menjadi pihak ketiga dalam cinta? Siapa yang kau sebut perusak rumah tangga? Lihat sendiri. Berita pernikahan Chu Yunsho diumumkan 3 hari yang lalu. Sudah menyebar ke seluruh internet. Pernikahan The ini film was mungkin tidak akan translated terjadi. and narrated by M Media. Tidak. Idemu agak berbahaya. Chu Zizi ini, dia semakin kurang ajar. Dia bahkan berani memprovokasimu secara langsung sekarang. Lin Yue sudah meminta maaf padaku. Aku yang sangat pengertian, memaafkannya. Ketika pernikahan tiba, saat itulah mereka akan benar-benar dipermalukan. Tepat sekali. Xiao Xiu, bagaimana kamu terluka? Aku tidak terluka. Sisiro memberiku sebuah gelang. Ling Yue tidak bisa melihatnya. Xiao Xiu, orang bernama Sisiro ini menyelamatkanmu dan bahkan memberimu gelang. Dia orang baik. Setelah aku mencampakkan Lin Yue, aku akan mempertimbangkannya. Xiao Jin, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Yunsho, mulai sekarang, kamu harus melayani Tuan Muda Liu dengan baik. Keluarga Chu kita, nasib masa depan kita, semua berkat anak itu. Yunshu, semua orang yang datang hari ini, mereka semua adalah tokoh terkenal dan elit berpengaruh dari Jiangcheng. Nanti, jangan melakukan apapun yang memalukan. Hari ini, aku sudah menyiapkan kejutan besar. Bagaimana mungkin aku memalukan? Xiaoxi, hari ini kamu harus menyaksikan kebahagiaanku dengan baik. Selanjutnya, mari kita berikan tepuk tangan meriah untuk menyambut pengantin pria dan wanita saat mereka memasuki aula pernikahan. Tidak ada pengawal yang berjaga di bawah sini. Jika aku memanjat turun perlahan, seharusnya tidak apa-apakan. Jatuh sampai mati atau di penjara. Aku lebih memilih jatuh sampai mati. Kau benar-benar ingin melompat ke bawah. Tidak sabar untuk melarikan diri, begitukah? Aku membuka jendela untuk melihat pemandangan.
membuka jendela untuk melihat dengan jelas. Kau membuat alasan yang begitu buruk. Apakah kau mencoba membodohi orang bodoh? Atau kau benar-benar mencoba melompat ke bawah dan mematahkan kakimu, agar kau bisa tetap di sisiku, bermain jual mahal? Tuan Si, perasaan membutuhkan dasar emosi. Bahkan jika kau menahanku, terkunci di sini selama 3 bulan, tidak mungkin bagiku untuk mengembangkan perasaan apapun padamu. Aku sama sekali tidak peduli tentang perasaanmu. Tuan Si, kau menyukaiku. Tidakkah kau ingin aku membalasnya? Ketika kau menyukai seseorang dan tidak mendapatkan balasan, pasti sangat menyakitkan kan? Lupakan saja. Aku akan lebih dulu mencarikanmu. Janji temu dengan ahli saraf. Kau sangat ingin keluar. Baiklah. Besok ikut aku ke perjamuan di Taman Hauting. Sebuah perjamuan. Baiklah, aku perlu membeli gaun. Kau bisa. Besok kita akan pergi ke yang terbesar di Jiangcheng, Malchuwangi. Toko-toko mewah di dalamnya. Pilih apapun yang kau suka. Aku akan pergi bersamamu. Tuan Si Nona Chu, Anda di sini. Kau adalah perancang busana paling terkenal di dunia, Nona Ailey. Nona Chu mengenal saya. Suatu kehormatan bagi saya. Ini adalah gaun yang Tuan Si secara khusus pesan untuk Anda. Terima kasih. Kau sudah memesannya secara khusus. Pergi coba. Pria ini, bagaimana dia bisa begitu yakin bahwa aku akan menemaninya ke perjamuan? Setelah mengenal Anda selama bertahun-tahun, saya selalu bertanya-tanya, gadis seperti apa yang dibutuhkan untuk membuat Tuan Si putra kesayangan surga. Begitu terpikat, dan dengan sekali lihat, semuanya menjadi jelas. Intuisi saya selalu tepat. Dia memang berbeda. Berbeda. Bagaimana? Bagaimana Tuan Si? Memakainya tidak akan mempermalukanmu kan? Tidak apa-apa. Apa maksudmu baik-baik saja? Kau terus menatapku. Kau sangat menyukaiku. Tuan Si, jika terlihat bagus katakan saja langsung. Mata Anda praktis terpaku padanya. Nona Chu, gaun ini sangat cocok untuk Anda. Tapi ngomong-ngomong, itu adalah Tuan Si yang secara khusus memesannya untuk Anda. Sepertinya Tuan Si sangat memahami Anda. Memahami adalah kata yang kuat. Namun selera Tuan Si memang bagus. Jika cocok ayo pergi. Ailey kemasi pakaiannya. Tuan Si saat mengejar seorang gadis. Anda harus memanjakan dan membujuknya. Anda pasti tidak bisa memasang wajah dingin. Kau terlalu banyak bicara. Terima The kasih. film was translated and narrated by M. Media. Ngomong-ngomong Tuan Si, bagaimana kau bisa mengundang perancang hebat seperti Ailey untuk membuat gaun khusus? Apakah kau meragukan keluargaku yang terkaya di dunia? Atau meragukan koneksiku? Tidak. Sebenarnya Tuan Si, kau tidak perlu berusaha keras untuk menyenangkan aku. Aku menyenangkanmu. Itu benar, Tuan Si, kau berusaha sejauh ini untuk menyenangkan aku. Bukankah itu hanya karena kau ingin aku tetap di sisimu? Masalah hati tidak bisa dipaksakan. Bahkan jika aku mengasihanimu, itu tidak berarti aku benar-benar menyukaimu. Aku tidak butuh belas kasihanmu. Di dunia ini, ada banyak wanita yang lebih baik dariku. Kau sungguh tidak perlu menggantungkan diri pada pohonku ini. Aku sungguh tidak ingin menyakitimu. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Baru-baru ini, seorang ahli neurologi datang ke kota. Aku akan segera mencarikanmu janji temu. Pergi periksakan dirimu. Kau, Cui Yonsho. kalian berdua, Bagus sekali Cui Yonsho. Pantas saja aku tidak bisa menemukanmu dimanapun. Jadi kau benar-benar bersama gigolo ini. Bermain-main bersama. Linui jangan bicara omong kosong. Dia adalah pewaris keluarga Si. Kakak, apa kau benar-benar tidak tahu harga dirimu sendiri? Sebanding kakak saja ingin menjadi istri Nyonya Si.
Dari pria terkaya di dunia, bahkan tidak punya kualifikasi. Gigolo ini terlihat cukup baik. Jangan bilang kau menemukannya dari studio film manapun. Seorang aktor yang kau sewa. Dia benar-benar menjadi pria liarmu. Kakakmu sekarang bilang aku adalah pria liarmu. Nona Chu, apakah kau ingin memberiku gelar yang pantas? Tuan Si, tolong jaga harga diri Anda. Kalian berdua benar-benar di sini, bertingkah seolah tidak ada orang lain. Chu Yonshu, kau membuatku di kalangan elit kehilangan banyak muka. Keluarga Linku menderita kerugian besar. Chu Yonshu, aku akan membuatmu membayar. Kakak Yue, apa kau baik-baik saja? Orangku, hanya aku yang bisa menggertak. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuh sehelai rambutnya. Chu Yonshu, dasar wanita kejam. Kau tidak hanya menyakiti keluarga Lin, sekarang bahkan keluargamu sendiri. Keluarga Chu yang membesarkanmu, tidak kau ampuni. Kau menyebabkan ibuku keguguran, dan rambut ayah memutih dalam semalam. Chu Zizi, kau masih berani bicara? Semua ini karena ulahmu dan Lin Yue S, perselingkuhan dan keserakahan. Kenapa kau masih menyalahkan semua ini padaku? Siapa yang menyuruhmu untuk tidak menyerahkan grup Xinhua kepada kakak Yue? Bisakah kau menyalahkan kami jika kau tidak bisa merebut hati kakak Yue? Grup Xinhua adalah milik kakak, satu-satunya warisan untukku. Apa hubungannya itu denganmu? Lagi pula, satu-satunya orang di keluarga Chu yang baik padaku adalah ibuku yang sudah meninggal. Adapun nasib kalian yang lain, apa hubungannya denganku? Chu Yonshu, kau kembali ke keluarga Chu sekarang juga. Dan minta maaf. Minta maaf? Kenapa aku harus kembali bersamamu untuk minta maaf? Dan, aku menyarankanmu sekarang untuk segera kembali dan berkemas. Karena keluarga Chu sekarang milikku. Mengerti? Film was Dasar kau translated jalan. and narrated by M Media. Chu Yonshu, kau... Chu Zizi. Sejak ibuku meninggal, apa kau tahu bagaimana keluarga Chu memperlakukan aku? Ibumu merebut ayahku, dan kau sama tidak tahu malunya. Dasar perusak rumah tangga. Kau masih berteriak di sini? Siapa yang menyuruh ibumu tidak bisa mempertahankan hati seorang pria? Ibumu adalah perusak rumah tangga, dan kau sama seperti dia, dengan tidak tahu malu menjadi perusak rumah tangga. Kau... Chu Yonshu, aku sarankan kau jangan keterlaluan. Jadi apa? Aku tidak peduli apakah kau seorang aktor atau gigolo. Berani menantangku? Keluarga Linku adalah keluarga terkemuka di Jiangcheng. Melawanku? Aku akan membuatmu datang ke sini berdiri, diusung keluar. Penjaga. Tangkap pasangan ini untukku. Usir mereka. Apa yang perlu ditakutkan? Pergi. Apa kalian tidak berguna? Dia adalah tuan muda keluarga Si. Mari kita lihat siapa yang berani bergerak. Sungguh pemandangan yang ramai. Tuan Muda Yan. Bukankah ini yang dari pelelangan, Tuan Muda Yan? Kenapa dia ada di sini? Apakah terlihat bagus? Bisa diterima. Chu Yonshu, ini bukan salah satu dari gigolo-gigolomu yang lain, kan? Jangan bicara omong kosong. Ini adalah keluarga kaya raya teratas di Jiangcheng. Tuan muda dari keluarga Yan. Yan Xiaosuan, Lalang terakhir, dan Mal ini. Semuanya adalah properti keluarga mereka. Tuan Muda Yan itu, aku dan kakakku hanya memiliki perselisihan keluarga. Kami sudah membuat tontonan untukmu. Suruh saja Satpam mengusir mereka. Kata yang bagus. Satu-satunya cara untuk menyelesaikan perselisihan adalah salah satu pihak pergi. Oleh karena itu, silakan pergi sekarang. Apa? Apa? Tuan Muda Yan, aku Linyu dari keluarga Lin dari Jiangcheng. Sudah ku bilang pergi. Apakah Anda mengerti? Chu Yonshu, kau tunggu saja. Aku akan membuatmu membayar. Pergi. Tuan Muda Yan, terima kasih sudah membantu tadi. Sebuah bantuan kecil untuk mendapatkan rasa terima kasih dari seorang wanita cantik kecil. Itu bukan kerugian. Ini adalah orang terkaya di dunia. Tuan muda dari keluarga Si. Jika Anda tidak berhati-hati di masa depan, kalian semua pergi. Semuanya, bubar. Ya. Xiurao. Saya tidak menceramahi Anda, tetapi Anda sangat tidak suka menunjukkan wajah Anda, sehingga tidak ada yang mengenali Anda. Jika bukan, karena saya barusan, Anda mungkin sudah dipermalukan. Dipermalukan? Apa kau yakin? Yanxi. Tuan Si, Jadi kau sudah menyiapkan orang-orang sejak awal. benar-benar layak menjadi Tuan Si yang tidak pernah salah. Saya ingin mencari kesempatan untuk mengejek Anda, tetapi tidak ada kesempatan. Kekanak-kanakan. Aku akan mengambilnya.
Ayo pulang. Sisiurau. Kali ini Anda mungkin benar-benar gagal. Sisiurau adalah orang yang sangat aneh. Dia berulang kali menahanku. Hanya untuk tidur. Apa aku punya kekuatan hipnotis? Silakan masuk. Nona Chu, Anda akan menemani Tuan Si hari ini untuk menghadiri perjamuan di Taman Houting. Ini gaun Anda. Terima kasih. Taman agungmu itu. Aku belum pernah ke sana. Apa kau punya peta atau semacamnya? Mohon tunggu sebentar. Selama Anda mengikuti Tuan Si, Anda tidak akan tersesat. Namun, karena Anda telah membuat permintaan, kami akan memenuhinya. Nona Chu, ini adalah peta Taman Houting. Terima kasih semuanya. Nona Chu, sebenarnya, Tuan Si sangat baik kepada Anda. Dia memang dingin secara alami. Anda adalah orang pertama yang tinggal di villa ini. Dan dia secara khusus menginstruksikan kami untuk menjaga Anda dengan baik. Benar, 9 dari 10 kali Anda akan menjadi nyonya kami. Jangan bicara omong kosong. Aku dan dia tidak memiliki hubungan seperti itu. Tuan Muda Si, saya tidak menyangka Anda benar-benar akan datang ke perjamuan. Tuan Li, kepala keluarga Li di Jiangtan. Saya benar-benar merasa terhormat. Tuan Li. Nona Chu, ketika Anda menjadi Nyonya Si, Anda harus mengundang kami ke perjamuan pernikahan Anda. Tuan Li, Anda bercanda. Tuan Si, Anda tidak sengaja membawaku ke acara semacam ini untuk memamerkanku. Memberitahu semua orang bahwa aku milikmu, kan? Kau benar-benar licik. Jika kau menyukaiku, kau tidak perlu melakukannya dengan cara ini, kan? Kau benar-benar sedikit sakit. Kau, Hubungan antara Tuan Muda Si dan Nona Chu benar-benar baik. Mereka bahkan berbisik-bisik. Tuan Muda Si lihat mengenai kami. Hak operasi ekspansi luar negeri. kalian berdua mengobrol dulu. Aku akan berkeliling sebentar. Selama aku menemukan Film was kesempatan, translated aku and pasti bisa melarikan narrated diri. by M Media. Melarikan diri dari cengkraman Sisiurau. Ibu, Li Suel, nona muda tertua dari keluarga Li di Jiangcheng. keluarga Li kami adalah hegemon lingkaran keuangan Jiangcheng. Nyonya Li, istri kepala keluarga Li di Jiangcheng. Siapa orang penting ini yang pantas ayah mengadakan perjamuan sebesar ini untuknya? Tuan muda tertua dari keluarga Si. Ayahmu bilang bahwa dia bertemu Tuan Muda Si di pernikahan Nona Chu sebelumnya. Dia berusaha keras dan akhirnya berhasil mengundangnya. Pertama, ini untuk memperluas pasar keuangan luar negeri. Kedua, ini demi Anda, Nona muda saya. Jetty, Anda harus tampil baik hari ini. Ibu, lihat. Wanita itu melihat-lihat dengan sembunyi-sembunyi. Apa yang dia lakukan? Mari kita lihat. Tuan Muda Si, dengan perkataan Anda, saya merasa lega. Mengenai detailnya, kita bisa membahasnya nanti. Kebetulan, putri saya, Xiosue, juga ada di perjamuan kami hari ini. Saya akan menyuruhnya menunjukkan Anda berkeliling. Tidak perlu. Baiklah. Pengawasan di sini sangat ketat. Apa yang harus kulakukan? Siapa Anda? Mengapa Anda melihat-lihat? Aku di sini untuk perjamuan. Begitukah? Coba saya lihat undangan Anda. Sisiurau tidak pernah memberiku undangan. Temanku punya undangannya. Aku akan mengambilnya darinya. Berhenti. Anda tidak punya undangan, dan Anda bersikap licik. Saya rasa Anda menyelinap masuk untuk mencuri barang. Pakaian Anda memang elegan, dan Anda terlihat agak familiar. Tapi di antara para nona muda dari keluarga terkemuka, tidak ada yang tidak saya kenal. Aku benar-benar di sini untuk pesta. Sembarang orang rendahan bisa begitu saja diizinkan masuk. Jika Anda tidak pergi, saya akan menyuruh seseorang mengusir Anda. Tolong tenang, kalian berdua.
Anda adalah nona sulung dari keluarga Chu. Pantas saja, aku pikir kamu terlihat sedikit familiar. Jadi begitu, kamu yang ada di topik trending, nona muda tertua dari keluarga Chu. Tapi aku sepertinya ingat bahwa keluarga Chu tidak diundang. Aku datang bersama si Xiurao. Ibu, bagaimana dia bisa bersama Tuan Muda Si? Apa yang perlu dipaniki? Menurutku, dia mendengar Tuan Muda Si ada di sini. Dan itulah mengapa dia datang mencarinya. Tepat sekali, aku pikir kamu baru saja dicampakkan oleh Tuan Muda Si, dan kamu tidak mau menerimanya, menyelinap masuk ke pesta tanpa malu-malu, untuk mengganggunya. Kalian berdua, aku tidak mengenal kalian berdua. Kenapa kalian berbicara begitu kasar padaku? Kamu hanya pencuri yang menyelinap masuk. Sikap baik apa yang kamu harapkan? Jika kamu tidak pergi, aku akan menyuruh seseorang mengusirmu. Hak apa yang kalian miliki untuk mengusirku? Karena aku adalah nona muda tertua dari keluarga Li. Karena pesta ini diselenggarakan oleh ayahku. Dan kamu hanyalah nona muda yang tidak disukai dari keluarga yang sedang menurun. Kakek, jika kau masih di keluarga Chu, bagaimana mungkin keluarga Chu berada dalam keadaan seperti ini? Apa? Mengapa kalian bertengkar? Nona Chu, karena kamu tidak ada di daftar tamu. Silakan pergi, agar orang lain tidak menertawakanmu. Dan juga, berhentilah mengincar Tuan Muda Si. Sejujurnya, pesta ini secara khusus diatur oleh ayahku untuk menjodohkanku dengan Tuan Muda Si. Jadi, ini pengagum si Xiurao yang merepotkan. Apa katamu? Kamu yang digunakan lalu dibuang oleh Tuan Muda Lin? Nona Li, tolong pahami baik-baik. Lin Yue selingkuh duluan. Aku yang mencampakkannya. Tidak bisa memenangkan hati seorang pria. Kamu sendiri tidak kompeten. Seseorang serendah dirimu, yang bahkan tidak bisa memenangkan hati seorang pria, layak untuk Tuan Muda Si. Tepat sekali. Jika kau tidak ingin konflik ini memanas, aku. Bagaimana aku tidak pantas? Bagaimana bisa dia? Tuan muda yang mana kamu? Mengapa kamu ikut campur? Mungkinkah orang ini? Nona Chu, apakah kamu tidak menyadarinya? Kamu benar-benar memiliki pesona rubah yang cukup dicampakkan oleh Tuan Muda Si. Dan kamu langsung menempel pada Tuan Muda baru. Kau terus mengatakan Tuan Muda Si, tapi Tuan Muda Si berdiri tepat di depanmu sekarang. Dan kau tidak mengenalinya? Kamu Tuan Muda Si. Itu Tuan Muda Si. Saya pernah melihatnya sebelumnya di pernikahan keluarga Chu. Saya tidak mungkin salah. Tuan Muda Si benar-benar datang. Kali ini benar-benar layak datang. Aku juga belum melihatnya. Li Shuer, baru saja ayahmu dan aku sedang berdiskusi di luar masalah keuangan luar negeri. Sepertinya aku perlu mempertimbangkan kembali. Tidak, tolong jangan. Tuan Muda Si, saya tidak tahu di mana putri saya menyinggung Anda. Tolong jangan marah. Ayah, dia benar-benar Tuan Muda Si. Betapa kacau ini. Shuer, apa yang kamu lakukan? Sudah kubilang Tuan Muda Si akan datang hari ini. Jangan keras kepala. Saya melihat Anda. Tapi aku tidak melakukan apa-apa. Tuan Muda Si, aku sangat menyesal. Ini semua salah paham, salah paham. Yah, ini benar-benar salah paham. Tuan Muda Si, saya akan membuat Shuer mengganti rugi Anda dengan layak. Kesalahpahaman. Dia ingin mengusir teman wanitaku dari perjamuan. Ini adalah kesalahpahaman. Mungkinkah pendamping wanitanya? Apa sebenarnya yang dilakukan Li Shuer? Ayah, Dasar anak ini. Nona Chu tidak membawa undangan. Kamu tidak bisa menyalahkan Shuer untuk ini. Kalian berdua, cepat minta maaf kepada Nona Chu. Nona Chu, aku sangat menyesal. Shuer tidak bermaksud begitu. Aku tahu. Dia sengaja melakukannya. Shuer, cepat minta maaf. Tuan Muda Si, aku minta maaf. Orang yang perlu kau mintai maaf bukanlah aku. Tuan Muda Si, keluarga Chu sudah sangat jatuh. Mereka tidak berguna bagimu sama sekali. Di sisi lain, keluarga Li kami adalah salah satu lingkaran keuangan Jiangcheng. Keluarga terkemuka. Maukah kamu mempertimbangkan mengganti pendamping wanitamu? Anak sialan, apa yang kamu katakan? Tuan Muda Si, Shuer tidak tahu apa-apa. Sejak kapan tindakan Tuan Muda Si membutuhkan instruksi Li Shuer? Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Kamu tidak pernah layak untuk Tuan Muda Si. Kalian berdua sangat berbeda. Ngomong-ngomong, kamu dan ibu kandungmu yang sudah meninggal. Benar-benar ibu dan anak. Keduanya ayam biasa yang mencoba menjadi burung finik. Li Shuer, omong kosong apa yang kamu katakan? Li Shuer, aku tidak ingin masalah kita melibatkan orang lain, terutama para tetua yang sudah meninggal. Nona Chu, Shuer tidak bermaksud begitu. Itu persis yang kumaksud. Ibumu menikah ke keluarga Chu dan dicampakkan. Itu juga akan menjadi nasibmu.
Suyer, Tidak peduli apa yang kau katakan tentangku, tapi kau tidak boleh menghina ibuku. Jika kau menghinanya, kau mencari masalah. Minta maaf pada ibuku segera. Shu Yunshu, jangan berani-beraninya kamu bersikap sok tinggi, seperti nona muda di depanku. Di keluarga Chu, kamu hanyalah badut yang tidak disukai. cukup. Tuan Muda Si masih di sini. Mengapa Anda mengamuk? Itu karena kami biasanya terlalu memanjakanmu. Cepat minta maaf pada Nona Chu. Ayah, Cepat The minta maaf film was pada Nona Chu. translated and narrated by M Media. jika kamu ingin aku minta maaf, baiklah, mari kita bertanding. Jika kamu menang lawanku, aku akan minta maaf. Kita akan bertanding apa? Di sisi lain taman adalah lapangan golf. Kita masing-masing akan melakukan 10 ayunan. Siapapun yang memasukkan lebih banyak bola ke lubang, dialah pemenangnya. Baiklah. Apa kau yakin ingin bersaing dengannya? Jika kau ingin dia meminta maaf, aku bisa membuatnya hanya dengan satu kata. Dia tidak akan berani membangkang. Karena dia sudah bilang ingin bertanding, maka aku akan membuatnya kalah, agar dia benar-benar yakin. Anak ini harus membuat keributan. Tuan Li Nyonya Li, kemampuan golf putri Anda sangat bagus. Dia bahkan pernah berpartisipasi dalam kompetisi internasional. Tidak perlu khawatir. Sebaliknya, Nona Chu, dengan gegabah menerima tantangan, mungkin akan kehilangan muka. Aku duluan. Demi keadilan. Ketua Chen, kami harus merepotkan Anda untuk menjadi wasit. Ini kehormatan besar bagi saya. Bolanya masuk lagi. Bagaimana? Kemampuan golf Nona Li benar-benar mengesankan. 9 pukulan dari 10 ayunan. Tidak ada ketegangan sekarang. Nona Li pasti akan menang. Nona Chu, saya sarankan Anda menyerah saja. Mengakui kekalahan? Itu belum tentu benar. Karena Anda bersikeras mempermalukan diri sendiri di depan umum. Sebelum Anda menyerah, maka saya tidak akan menghentikan Anda. Silakan, Nona Chu. Apakah mereka benar-benar berkompetisi? Dia benar-benar tidak takut kehilangan muka. Nanti, mari kita jaga muka Nona Chu. Apapun yang terjadi, jangan menyinggung Tuan Muda Si. Mengerti? Masuk. Hanya keberuntungan. Satu lagi masuk. 6 pukulan. 7 pukulan. 8 pukulan. 9 tembakan, 9 masuk. Jika tembakan ini juga masuk, bukankah Suyer akan kalah? Aku benar-benar tidak menyangka ini. Nona Chu ini benar-benar menyembunyikan kemampuannya dengan baik. Bolanya masuk lagi. 10 pukulan, 10 masuk. Ya ampun, dia memasukkan semuanya. Itu luar biasa. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku kalah. Bagaimana denganmu? Nona Li, kau harus memenuhi taruhanmu. Minta maaf atas kata-kata dan tindakanmu yang tidak pantas. Keterampilan Suyer tidak sebaik miliknya. Itu fakta. Cepat minta maaf. Ibu, bagaimana bisa ibu mengatakan itu? Bukankah ibu memberitahuku bahwa Tuan Muda Si hanya mempermainkannya? Wanita seperti dia, mengapa aku harus meminta maaf padanya? Dasar anak nakal. Omong kosong apa yang kau ucapkan? Suyer, dia sekarang sudah wanita Tuan Muda Si. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Apakah kamu ingin mencelakai seluruh keluarga dengan menyinggung Tuan Muda Si? Aku tidak menyangka. Kau memang punya beberapa keahlian. Sisiurau, jangan selalu meremehkanku. Chuyun Chu, apakah kamu curang? Ini, peralatan dan tempatnya. Semuanya sudah kau siapkan sebelumnya, termasuk wasitnya. Kau membuatku di depan semua orang. Bagaimana aku bisa curang? Kamu curang. Kau hanya tidak masuk akal. Li Suyer, apa yang masih kamu lakukan? Kamu benar-benar mempermalukan keluarga Li. Ayah, baiklah, Li tua. Jangan memarahi anak itu di depan banyak orang. Gadis ini sudah dimanjakan olehmu. Tuan Muda Si, saya akan membawa putri saya untuk meminta maaf kepada Anda dan Nona Chu. Karena Li Suyer tidak mau meminta maaf, kami tidak akan memaksanya, Tuan Li. Maka kerjasama kita akan dibatalkan. Ibu, bagaimana mungkin Tuan Muda Si? Tuan Muda Si, saya benar-benar minta maaf. Suyer sudah kami manjakan. Dia tidak tahu apa-apa. Li Suyer sudah dewasa. Namun dia masih tidak bisa membedakan antara prioritas. Kamu harus menerima kekalahan saat berjudi.
Cepat minta maaf pada Nona Chu. Maaf. Apa katamu? Suaramu terlalu pelan. Aku tidak bisa mendengarmu. Maaf. Permintaan maafmu tidak jelas tujuannya. Aku tidak tahu kepada siapa kau meminta maaf. Nona Chu, saya minta maaf. Mengerti, saya sudah minta maaf. Sikap macam apa ini? Hukum mana yang menyatakan bahwa jika kau meminta maaf, aku harus menerimanya? Kamu. Tuan Muda Si, Nona Chu. Lihat ini. Putri saya Suyer juga sudah meminta maaf mengenai kerjasama kita. Apa yang sudah kukatakan? Aku tidak pernah menariknya kembali. Suyer, dia hanya anak-anak. Saat kita kembali, kita akan memberinya pelajaran yang pantas. Tuan Muda Si, tolong maafkan dia kali ini. Menurut tanda di pita, lapangan golf itu tidak ada pengawasannya. Dia terkepung dan tidak bisa melarikan diri. Ini kesempatan bagus. Sisiurao, perutku sakit. Aku harus pergi ke toilet. Baiklah, cepat pergi. Kakak Yue, kenapa tidak ada orang di sini? Ya, aneh sekali. Chuyun Shu, mengapa kamu ada di sini? Aku tidak punya waktu untuk berdebat denganmu sekarang. Mau pergi. Dendam lama dan baru di antara kita belum diselesaikan. Aku tidak punya waktu. Bagaimana? Gigolomu tidak ada di sini hari ini. Takut? Tidak sabar untuk kabur? Anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Minggir. Kau. Siapa yang kau sebut anjing? Kau tidak akan pergi hari ini. Chuyun Shu, aku tidak menyangka kamu benar-benar datang untuk menghadiri perjamuan keluarga Li. Kamu tidak menyelinap masuk, kan? Kamu ketahuan. Dan sekarang kamu gelisah ingin pergi, kan? Aku tidak punya waktu untukmu sekarang. Minggir. Minggir. Baiklah, berlututlah untukku. Dan bersujud 3 kali. Aku akan membiarkanmu pergi. Bagaimana? Kau. Bajingan tidak tahu malu. Kau berani memukulku? Itu kau. Saat aku pergi, kau berani menyentuh orang-orangku. Kamu lagi, dasar gigolo. Kau telah merusak rencanaku berkali-kali. Apa, ada masalah dengan itu? Pemuda tampan, kamu benar-benar melindunginya, kan? Dia dari keluarga Chu, badut yang tidak disukai. Dia tidak punya uang. Dia tidak punya kekuasaan. Kamu sama sekali tidak boleh tertipu olehnya. Ketika dia bersamaku, bukankah itu hanya untuk mendaki keluarga Lin kami? Karena rencana itu gagal. Sekarang dia ingin menyeretku, dan Xiaozi jatuh bersamanya. Biarkan aku memberitahumu. Jangan berpikir dia wanita baik-baik. Kau, Dang Chu Zizi, kalian berdua benar-benar bersekongkol. Dan sekarang kau melimpahkan kesalahan padaku. Aku pasti buta dulu. Sampai jatuh cinta pada bajingan sepertimu. Itu benar. Seleramu memang buruk. Kau menemukan bajingan, berpacaran selama 3 tahun. Namun kau tidak bisa menghindariku cukup cepat. Mencoba segala cara untuk melarikan diri. Dan menggoda. Benar-benar sepasang kekasih tak tahu malu. Ling Yue, aku menyarankanmu untuk menjaga perkataan dan tindakanmu. Hanya kalian berdua. Apa yang bisa kalian lakukan padaku? 2 orang berisik berhati kecil. Karena kau bersikeras menggangguku seperti ini, maka keluarga Lin bisa bangkrut. Kau gigolo. Masih berpura-pura menjadi putra orang terkaya? Membuat keluarga Linku bangkrut? Aku akan membuatmu, gigolo ini, keluar dari Jiangcheng dulu. Benarkah? Kau menyuruh Tuan Muda Si keluar dari Jiangcheng? Kenapa kau tidak bertanya? Perjamuan hari ini diadakan untuk siapa? Aku tahu. Keluarga Li ingin mencari muka dengan keluarga orang terkaya. Keluarga Si, jadi mereka secara khusus mengundang Tuan Muda Si untuk menghadiri perjamuan ini. Tapi itu bukan. Penyamar di sebelahmu itu keras kepala dan tidak mau mengalah. Sepertinya, terakhir kali Tuan Muda Yan mengusirmu dari Mal, tidak cukup untuk memberimu pelajaran. Cui Yonsho, aku memberitahumu, hari ini, kenapa kau begitu sombong? Jadi kau makan dari mangkukmu. Dan melihat ke panci. Di satu sisi, kau menggunakan gigolo sebagai tameng. Sementara di sisi lain, kau merayu Tuan Muda Yan. Benar-benar tak tahu malu. Lihat apa? Aku tidak tahu. Yang disebut Tuan Muda Yan itu. Kenapa aku harus menjelaskan apapun padanya? Kakak Yue, jangan kita berdebat dengan mereka.
keluarga Chu bahkan tidak diundang ke perjamuan ini. Kedua orang itu pasti menyelinap masuk. Mari kita langsung ikat mereka dan menyerahkan mereka kepada Tuan Li. Ide bagus. Bukankah anak ini bilang dia adalah putra orang terkaya? Bagus. Ayo kita temui Tuan Li. Mari kita lihat bagaimana kau berakting di depannya. Baiklah, kau tentu bisa mencoba. Kau akan mencari masalah. Apa yang kamu lakukan, Tuan Li? Kau datang tepat pada waktunya. Mengenai dua orang ini, Tuan Mudasi. Tuan Mudasi, Tuan Mudasi, apa kau bilang? Dia adalah Tuan Mudasi, putra orang terkaya. Bukankah ini Tuan Mudalin? Dan nona muda kedua dari keluarga Chu? Bagaimana kamu bisa menyinggung Tuan Mudasi? Tuan Li, sejujurnya padamu. Barusan, dua orang ini bahkan ingin menyeret kami ke tempatmu. Dan bilang ingin mengusir kami. Apa? Ada apa ini? Aku. Tuan Li, kau seharusnya tahu apa yang harus dilakukan, kan? Ya, Kakak Kyue, dia benar-benar Tuan Mudasi. Apa yang harus kita lakukan? bagaimana aku tahu? Sepertinya bukan hanya aku yang buta. Bukan hanya aku. Kurangi saja bicara. Bukankah ayahmu sudah cukup memarahimu? The film Tuan was Mudalia, translated and aku tidak tahu narrated bagaimana by kau Media. menyinggung Tuan Mudasi. Tapi karena keadaan sudah begini, tolong pergi dulu. Aku tidak menyangka. Dia benar-benar menempel pada Tuan Mudasi. Cepat, ayo pergi. Tunggu, jangan lupakan apa yang baru saja aku katakan. Untuk membuat keluarga Lin bangkrut. Apa? Bangkrut? Apa kau serius? Bukankah baik membantumu melampiaskan amarahmu? Tuan Mudasi, kau bercanda? Aku baru saja hanya bercanda denganmu. Sayang sekali. Aku, si Xiurao, tidak pernah bercanda. Berlaku segera. Keluarga Si akan mengakui sisi semua aset keluarga Ling. Siapapun yang berani menentang, berarti menentang keluarga Siku. Adapun keluarga Chu, Dimi Xiaoshu, aku akan mengampunimu. Lihat itu. Inilah yang terjadi jika kamu membuat Tuan Mudasi marah. Kamu gadis, jangan terlalu keras kepala di masa depan. Beruntung Tuan Mudasi memperlakukan kita dengan lunak, memberi kelonggaran. Kita baru saja kehilangan kerjasama. Aku tahu. Tuan Mudasi, aku salah. Tuan Mudasi, aku mohon padamu. Yunshu milikmu. Tolong lepaskan keluarga Lin kami. Yunshu, tolong mohon pada Tuan Mudasi. Mohon pada mereka untuk melepaskan keluarga Lin kami. Ling Yue, apa yang membuatmu berpikir kau punya hak untuk memintaku memohon untukmu? Kakak, jika keluarga Lin runtuh, keluarga Chu akan hancur demi keluarga Chu yang membesarkanmu. Bagaimana keluarga Chu memperlakukan aku? Apa kau tidak tahu? Sejak kau dan Ling Yue bersekongkol bersama, aku tidak lagi punya saudari sepertimu. Tuan Li, Hadiah, dua sampah ini belum disingkirkan. Apa yang kalian tunggu? kalian berdua harus cepat pergi. Kakak, demi keluarga Chu, kakak, Yunshu. Yunshu, mengingat 3 tahun kasih sayang kita, tolong sampaikan kata-kata baik untukku. Yunshu, Bagaimana bisa kau merasa kasihan pada mantan pacarmu? Aku sama sekali tidak merasa kasihan padanya. Aku akan lebih merasa kasihan pada pengemis di jalan. Aku sama sekali tidak akan merasa kasihan padanya. Aku hanya berpikir bahwa, mengingat kepribadian Lin Yue dan Chu Shizi, mereka berdua tidak akan membiarkan ini begitu saja. Jangan khawatir. Mereka sudah kehilangan satu kaki. Setelah para pelaku tertangkap, mereka tidak akan pernah lagi bisa menyebabkan masalah lagi. Kau punya petunjuk? Kedua pelaku itu sudah melarikan diri ke luar negeri. Itu masih akan memakan waktu. Terima kasih. Berterima kasih padaku untuk apa? Terima kasih untuk semuanya. Sungguh. Lalu, beberapa orang memanfaatkan kekacauan untuk melarikan diri. Apa yang harus kulakukan padamu? Kalian berdua benar-benar bertingkah seolah tidak ada orang lain di sekitar. Tuan Mudasi, saya seharusnya tidak mengganggu Anda, tapi tolong pertimbangkan keluarga Li kami. Kami siap atas perintah Anda. Putri muda keluarga Li, Suyo, dia hanya keras kepala, tapi sifatnya tidak buruk. Benar. Mengenai kerja sama kita, Jika ada lain kali,
kau akan berakhir seperti keluarga Lee. Kerjasama ini tidak The mungkin. film was Adapun masa translated depan, and narrated by M Media. itu tergantung pada kinerjamu. Terima kasih, Tuan Mudashi, atas kemurahan hati Anda. Tuan Si, silakan minum teh. Terima kasih untuk kejadian hari ini. Bagaimana kau akan berterima kasih padaku? Aku akan mentraktirmu makan. Apa menurutmu aku membutuhkan itu? Tuan Si, apa yang kau lakukan? Tentu saja, aku meminta imbalanku. Tuan Si, aku tidak enak badan. Apa yang kau pikirkan? Aku hanya ingin sekadar tidur nyenyak. Atau kau ingin melakukan hal lain? Aku tidak. Baiklah, tidurlah sekarang. Setelah kau bangun, kau masih harus menghadapi hukuman. Hukuman. Kau tidak berpikir bahwa aku akan membiarkan pelarianmu berlalu begitu saja, kan? Aku... Baiklah. Kau juga lelah hari ini. Tidurlah. Si Siurau benar-benar orang yang aneh. Berkali-kali, dia hanya memelukku dan tidur. Apa aku memiliki kekuatan hipnotis? Apa yang kau lakukan? Mereka tidak mendapatkan izinku. Dan secara pribadi, memberimu peta taman. Tentu saja mereka harus dihukum. Aku menyuruh mereka memberikannya padaku. Mereka tidak tahu, aku akan melarikan diri. Itu bukan salah mereka, Nona Chu. Kami adalah yatim piatu. Keluarga Si membesarkan kami. Kami membuat kesalahan. Jadi kami wajar menerima hukuman. Anda tidak perlu memohon untuk kami. Apa yang telah diputuskan Tuan Si, tidak ada yang bisa mengubahnya. Tuan Si, ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Jika Anda ingin menyalahkan seseorang, salahkan saya. Jika Anda ingin menghukum seseorang, hukum saya. Kau tentu saja akan dihukum. Mereka juga akan dihukum. Tuan Si, saya benar-benar tahu saya salah. Saya mohon Anda, ampuni mereka. Saya tidak akan lari lagi di masa depan. Seberapa kredibel kata-katamu? Ini semua salah saya. Saya tidak ingin melibatkan mereka. Mereka semua yatim piatu. Tolong ampuni mereka. Sekarang kau tahu. Setiap gerakanmu. Betapa pentingnya itu. Apa kau tahu apa yang harus dilakukan mulai sekarang? Saya mengerti. Kalian berdua, mulai hari ini, kalian akan menebus dosa-dosa kalian melalui pelayanan berjasa. Jika ada kesalahan lebih lanjut, kalian tidak perlu lagi tinggal di keluarga Si. Ya, Tuan Si. Kalian boleh pergi. Berapa lama kau berencana untuk terus berlutut? Bukankah saya seharusnya menerima hukuman? Hukumanmu tentu tidak akan dimaafkan. Hukuman macam apa yang seharusnya saya terima? Ini sudah larut malam. Si Siurau juga tidak mengatakan hukuman apa yang dia berikan kepada saya. Ini membuat saya gelisah. Saya lebih suka dia menyelesaikannya saja. Si Siurau ini, saya ingin tahu kemana dia lari. Biasanya, dia memeluk saya saat saya tidur. Anda tidak ada di sini sekarang. Saya masih sedikit tidak terbiasa. Siapa itu? Ada apa? Nona Chu, Tuan Si telah memberi perintah. Dia terlalu lunak padamu sebelumnya. Jadi mulai hari ini dan seterusnya, setiap perkataan dan tindakanmu akan diawasi oleh kami, termasuk tidur. Ya, termasuk saat tidur. Bagus sekali, Si Siurau. Jadi hukumannya menunggu saya di sini. Saya ingin bertemu Tuan Si Anda. Tuan Si masih ada urusan yang harus diselesaikan. Ini sudah sangat larut. Nona Chu, Anda harus istirahat lebih awal. Tidak, bagaimana saya bisa tidur dengan Anda menatap saya seperti ini? Bagaimana saya bisa tidur? Anda pasti lelah berdiri, kan? Dan lihat. Terakhir kali, Tuan Si Anda menyelamatkan saya. Benar, dan saya juga sudah sadar. Saya tidak akan lari lagi.
Sungguh. Nona Chu, ini adalah perintah Tuan Si. Tolong jangan mempersulit kami. Bagaimana saya bisa menyalahkan Anda? Saya khawatir Anda tidak akan bisa tidur. Sesekali, para pelayan akan bergantian shift. Tolong jangan khawatir. Mengapa kau bersembunyi? Apa aku iblis? Atau kejahatan? Anda iblis. Duduklah. Apa kau sudah sarapan? Sisiurau, bisakah Anda tidak membiarkan kedua wanita ini mengikuti saya? Saya merasa sangat tidak nyaman. Saya juga tidak makan dengan baik. Saya juga tidak bisa tidur nyenyak. Jika kau nyaman, hukuman macam apa itu? Sebaiknya kau bersikap baik. Aku akan tahu dimanapun kau berada. Apa maksud Anda? Aku memasang pelacak di hati hutan. Kapan Anda? Saat kau mandi kemarin, saat kau melepasnya. Mulai hari ini, dan seterusnya, pelayan akan mengawasimu dengan ketat. Jika kau sampai melepas gelang itu, kau akan menanggung akibatnya. The film Tuan was Si, translated and kapan Anda narrated berencana by untuk Media. mengembalikan kebebasan saya? Tentu saja, itu saat aku bosan padamu. Ada apa? Apa kau begitu tidak mau tinggal di sisiku? Apa kau tahu berapa banyak wanita akan berjuang mati-matian demi kesempatan ini? Tidak, saya bersedia. Tentu saja saya bersedia. Dan di sini, saya berpikir sebelumnya, dia adalah orang yang cukup baik. Dia banyak membantu saya di perjamuan. Tidak pernah menyangka dia masih iblis. Hal buruk apa yang sedang kau pikirkan sekarang? Tidak ada apa-apa. Aku mengerti. Ayahku sakit parah. Aku harus kembali ke rumah lama. Jangan berani-beraninya kau bermain trik. Iblis ini sudah pergi. Rasanya benar-benar cukup bebas. Nona Chu, Tuan Si telah menginstruksikan bahwa 3 kali makan Anda sehari akan disiapkan oleh ahli gizi khusus. Kami harap Anda menghabiskan makanan Anda. Ternyata tidak sebebas itu. Tuan Si. Tuan Si, telepon Anda berdering. Halo, Kakak Xiurao. Siapa kamu? Kakak Xiurao. Cara memanggilnya yang begitu akrab. Dia mengurung saya di sini. Tapi di luar, ada banyak wanita genit. Bicara. Siapa kamu? Xiurao sedang mandi. Jika Anda ada yang ingin disampaikan, Anda bisa memberitahu saya. Saya akan menyampaikannya untuk Anda. Hak apa yang kamu miliki untuk menyampaikannya? Aku sedang mandi. Mengapa Anda The tidak film was memberitahu translated saya lebih awal? and narrated Tuan Si by memberi M. isyarat Media. agar tidak mengatakan apa-apa. Kau boleh pergi. Ya. Tuan Si, saya baru saja memanggil Anda. Anda hanya tidak mendengar saya. Aku tidak keberatan. Setelah hal-hal tertentu terjadi. Mandi. Tuan Si, saya salah. Saya tidak akan berani melakukannya lagi. Sikapmu dalam mengakui kesalahanmu sekarang cukup cepat. Siapa yang menelepon? Siapa tahu? Mungkin salah satu saudari baik Anda. Memanggilnya Kakak Xiurao berulang kali. Ada apa? Apa kau cemburu? Saya sama sekali tidak cemburu. Lagi pula, kami tidak memiliki hubungan seperti itu. Bukankah Anda akan kembali ke rumah tua? Cepatlah pergi. Orang yang bisa memainkan musik bace dengan baik tidaklah umum. Kau adalah salah satunya. Anda terlalu memuji saya, Tuan. Nora, bolehkah aku bertanya? Apakah aku boleh berdansa ini? Maaf. Aku tidak tahu cara menari.
Maafkan aku. Aku lancang. Hanya saja, aku melihat temanku sedang berbincang-bincang menyenangkan dengan temanmu, dan kupikir kita juga bisa akrab. Xiao Jin, kamu benar-benar lepas kendali. Kalau begitu aku bertanya-tanya, bolehkah aku mendapat kehormatan untuk bermain bersamamu? Lagu berikutnya? Tidak apa-apa, kamu bermainlah. Aku masih ada urusan. Kalau begitu, aku tidak akan merepotkanmu. Chu Yunsu. Aku mencarimu seperti orang gila. Dan disinilah kamu. Di sini dengan pria lain. Mengobrol dan tertawa bebas. Aneh. Kenapa aku merasa seperti ada yang menatapku? Aku merinding. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Kau kedinginan? Jaketku. Tidak apa-apa. Terima kasih. Izinkan saya memperkenalkan seorang teman kepada Anda. Xiaoxiu, izinkan saya memperkenalkanmu. Ini Tuan Fen Tianjun. Dia cukup cerdas. Ini sahabat terbaikku. The film was Yunshu. translated and narrated by M. Media. Halo, Halo, aku belum memperkenalkan diri. Namaku Anshun. Ini kartu namaku. Margaan. Mungkinkah itu seseorang dari keluargaan? Sepertinya, Nona Chuo dan temanku juga sedang berbincang-bincang menyenangkan. Bagus sekali, Ansun. Beraninya kamu menggoda Chu Yunsu. Apa kamu benar-benar tidak tahu, dia milikku? Dan kamu, Chu Yunsu, dasar bajingan kecil tak berperasaan. Pelan-pelan. Xiao Jin. Xiaoxiu. Aku tidak menyangka bahwa di hari pertama kita di negara Li, kita sudah bertemu pria-pria tampan. Hebat sekali. Apa kau tidak takut ketahuan oleh tuan mudayanmu? Kenapa membahas pria perusak suasana itu? Lagi pula, kita tidak akan bertemu dia lagi. Xiaoxiu. Kau tidak, kan, memikirkan si suramu itu? Dia hanya bajingan yang punya tunangan, tapi masih memprovokasiku. Aku tidak sabar untuk mencampakkannya. Apa kau benar-benar keberatan dia punya tunangan? Apa kau benar-benar cemburu? Aku sama sekali tidak cemburu. Hanya saja, aku berturut-turut ditipu oleh Lingue dan si Xiurao, dua bajingan itu. Dan aku ditipu. Aku hanya kesal. Karena mereka bajingan. Lupakan saja mereka. Cari yang lebih baik. Menurutku. Yang bernama Anshun, adik kecil itu cukup baik. Dia tampan dan beradab. Dan dia sepertinya tertarik padamu juga. Apa yang kau lakukan? Menawarkan kebaikan yang tidak diminta. Berarti niat buruk atau pencurian. Mungkin dia benar-benar jatuh cinta padamu pada pandangan pertama. Xiao Jin, aku tidak narsis seperti itu. Terlebih lagi, aku sedang tidak ingin romansa sekarang. Menenggelamkan diri dalam kesenangan juga merupakan cara untuk melupakan, bukan? Baiklah, baiklah. Berhenti minum. Cepatlah tidur. Kau mau kemana? Aku tidak bisa tidur. Pergi jalan-jalan. Baiklah, kalau begitu pulanglah lebih awal. Sudah menyingkirkan iblis si Xiurao itu. Lalu bertemu dengan seorang pemuda menawan. Aku seharusnya senang, kan? Tapi kenapa? Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Apa yang kau inginkan? Aku bisa memberimu uang. Jangan sentuh aku. Siapa kau? Apa sebenarnya yang kau inginkan? Bajingan. Xiaoxiu, kau sudah kembali. Ada apa? Xiao Jin. The
The film was translated and Xiaoxiu, narrated by apa yang M. terjadi? Media. Di hotel. Ada orang mesum di hotel. Seorang mesum. Dia barusan menciumku secara paksa. Apa? Jangan takut, Xiaoxiu. Beberapa hari ini, kita akan tetap bersama kemanapun kita pergi. Jadi si mesum itu tidak akan mendapat kesempatan untuk berhasil. Aku baik-baik saja. Aku jauh lebih baik sekarang. Hotel Lichuan ini, bagaimana ya mengatakannya? Juga merupakan hotel bintang 5. Bagaimana bisa ada bahaya keamanan seperti itu? Aku akan mencari manajer itu besok untuk mengeluh. Xiaoxiu, apa kau melihat dengan jelas seperti apa rupa orang itu? Dia memakai topeng sepanjang waktu. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dan dia sangat sadar keamanan. Hanya saja, apa maksudmu? Hanya saja aku merasa dia memiliki perasaan yang sangat familiar. Seperti Sisiurau. Dia? Tidak mungkin. Belum lagi, hotel ini, semua informasi tamu bersifat rahasia. Bahkan jika Sisiurau dengan semua kekuatannya berhasil mencari tahu, mengingat kepribadiannya, dia pasti sudah mengikatmu sejak lama. Itu benar. Bagaimana mungkin itu dia? Aku pasti terlalu banyak berpikir. Atau mungkin dia sama sekali tidak peduli apakah aku tinggal atau pergi. Dia sama sekali tidak mencariku. Baru keluar beberapa hari. Dan kamu sudah berubah menjadi kucing liar kecil. Halo. Sudahkah kau menemukan gadis yang kabur itu? Xiurao, tinggal 1 hari lagi. Jika kau tidak bisa membawanya kembali, kau harus menikahi Yuezhou. Menyebalkan. Chu Yunsu. Kamu tidak bisa melarikan diri. Aku dengar, restoran prasmanan di Hotel Lichuan memiliki pilihan hidangan yang sangat beragam. Tentang semalam, jangan dipikirkan. Ayo kita makan enak. Baiklah. Ayo kita ke sana. Aku kelaparan. Cepat, coba sedikit. Enak tidak? Nona Chu, Nona Meng. Kalian berdua, Halo Nona-Nona, apakah Anda keberatan berbagi meja? Terlalu banyak orang. tentu. Nona Chu, Anda tidak terlihat begitu baik. Apakah Anda merasa tidak enak badan? Apakah Anda perlu saya panggilkan dokter? Tidak perlu. Aku baik-baik saja. Hanya saja hotelmu sepertinya ada penyusup. Keamanan hotel sangat ketat. Bagaimana bisa orang jahat masuk? Itu seorang mesum. Kalian berdua, karena sangat tampan, benar-benar harus berhati-hati. Siapa tahu si mesum itu ada atau tidak. Segera tutup hotel ini. Verifikasi identitas semua tamu. Kau dari keluargaan. Dia bukan hanya dari keluargaan, tapi juga tuan muda tertua keluargaan yang berharga. Tuan muda tertua yang berharga. Mohon maaf, saya tidak sengaja menyembunyikannya darimu. Pencuri yang Anda sebutkan itu, apakah dia punya ciri-ciri khusus? Dia memakai topeng sepanjang waktu. Tingginya sekitar 1,8 meter. Ini tidak akan mudah. Banyak dari mereka yang menghadiri perjamuan. Banyak tamu terhormat, tidak bersedia menunjukkan wajah mereka, dan akan mengenakan topeng. Selain itu, kita tidak bisa memastikan apakah dia hanya memakai topeng saat melakukan tindakan itu. Tapi yakinlah, saya sudah memberi perintah untuk memverifikasi identitas semua tamu. Kami juga akan memperketat langkah-langkah keamanan. Terima kasih, Tuan Mudaan. Tidak perlu terlalu formal. Panggil saja aku Anshun. Bagaimanapun juga, perjamuan ini diselenggarakan oleh keluargaanku. Jika terjadi sesuatu yang salah, itu akan menjadi kelalaian tugas kami. Halo Ayah. Baik, saya mengerti. Ayah sudah tahu tentang masalah ini. Dia memanggil kita untuk membahas langkah-langkah penanggulangan keamanan. Mohon permisi sebentar, Xiaojin. Sampai jumpa nanti malam. Meng Jin. Sampai jumpa nanti malam. Maksudnya menari. Menari.
menari. Tapi Xiaoxiu, kau bilang kita berdua. Keberuntungan kita dalam percintaan sangat bagus. Tiba-tiba, kita bertemu dua tuan muda. Apa kau belum belajar dari pengalaman? Keluarga-keluarga terkemuka itu, semuanya kejam. Iblis besar, apa kau sudah lupa? Iblis. Memakan orang tanpa memuntahkan tulang. Tapi menurutku mereka bukan orang seperti itu, tidak seperti Yan Xiaosuan dan si Xiurao. Semakin ramah mereka di luar, semakin besar kemungkinan mereka licik. Jangan lengah. Jangan terlalu khawatir tentang itu. Lagi pula kita tidak berkencan dengan mereka. Mari kita berteman saja dan bersenang-senang untuk sekarang. Lagi pula, Xiaoxiu, para bajingan itu hidup tanpa beban dan bahagia. Mengapa kita harus berpegang pada cara lama? Benar, kan? Menurutku apa yang kau katakan sangat benar. Chu Yunsu. Apa maksudmu benar? Apa kamu tidak bisa punya prinsip sendiri? Xiaoyan, kamu bilang kakak Xiurao. Kenapa dia juga pergi? Apa dia akan mencari itu? Chu Yunshu, baiklah, Yuzhou. Jangan terlalu memikirkan hal-hal ini lagi. Kita datang ke negara Li untuk bersantai. Semangatlah. Lihat, bukankah itu Chu Yunshu? Benar-benar dia. Sahabatnya juga ada di sini. Tidak menyangka akan bertemu mereka di sini. Benar-benar musuh di jalan sempit. Nona Chu, kebetulan sekali. Cukup kebetulan. Apa yang begitu kebetulan tentang itu? Betapa sialnya, mereka berdua ada di sini. Lalu si Xiurao, dia tidak datang juga, kan? Mencari kakakku. Tapi kakakku tidak. Kakak Xiurao tentu saja datang bersamaku. Sayang sekali. Dia tidak ingin bertemu denganmu. Benar, tepat sekali. Begitukah? Xiaoxiu kita bahkan tidak ingin melihatnya. Sudahlah, Chu Yunshu. Jangan kira aku tidak tahu. Bukankah kamu hanya ingin memainkan trik itu, bermain jual mahal? Sayang sekali, kamu terlalu melebih-lebihkan pentingnya dirimu di mata kakakku. Kamu hanyalah mainan. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Bermain jual mahal. Xiaoxiu, kami tidak akan menggunakan taktik murahan seperti itu. Seluruh keluargamu terlalu narsis. Untuk apa kamu berpura-pura begitu mulia? Dan kamu, Menjin, bukankah kamu juga sengaja mempermainkan Tuan Muda Yan? Kalian semua berpura-pura polos sambil mencari pujian. Semua sama saja. Kamu, tolong beritahu kakak Xiurao kamu. Trik-trik melawannya itu. Dia tidak pantas. Berani sekali kamu. Apa kamu percaya nona muda ini akan berurusan denganmu hari ini? Mengajariku pelajaran? Kau tidak pantas. Tepat sekali. Kalian semua, Chu Yunshu, aku sudah menyelidikimu. Kamu hanyalah dari keluarga bangsawan yang jatuh, nona muda yang tidak disukai, dan kamu ditinggalkan oleh Tuan Muda Lin. Orang sepertimu. Hak apa yang kamu punya untuk mengatakan orang lain tidak layak? Siapa bilang dia tidak pantas? Dulu, si Xiurao juga melindungiku seperti ini. Apa yang kupikirkan? Tuan Muda En, kenapa kamu membantu mereka? Tuan Muda En, mereka berdua sedang menindas Xiaoxiu. Katakan saja apakah kamu akan ikut campur atau tidak. Xiaojin, jangan khawatir. Anshun akan mengurusnya. Kalian semua, kalian saling kenal. Kakak Xian, Yuezhou, Nona Chu adalah temanku. Kamu berada di perjamuan keluargaanku, membuat masalah, dan menindas temanku. Bukankah itu tidak pantas? Chu Yunshu ini, bagaimana dia bisa punya koneksi sebaik ini? Nona Chu, kemampuanmu benar-benar mengesankan. Setelah ditinggalkan oleh Tuan Muda Lin, kamu langsung menampal pada kakak Xiurao. Sekarang setelah kakak Xiurao meninggalkanmu, kamu langsung menggat Tuan Muda En. Kamu memang hebat. Omong kosong apa yang kamu ucapkan? Pertama-tama, Ling Yu dan si Xiurao, itu semua karena aku tidak membutuhkan mereka. Kedua, Tuan Muda An dan aku hanyalah teman biasa. Jika kau memfitnahku lagi, apa kau percaya aku akan menuntutmu? Dan Nona Xiao, kau masih belum berhasil memenangkan hati si Xiurao. Mengapa kau tidak mempertimbangkan? Apakah itu masalahmu sendiri? Kamu. Tepat sekali. Mereka bilang mudah bagi seorang wanita untuk mengejar pria. Nona Xiao,
Kamu dan si Surau adalah kekasih masa kecil. Setelah sekian lama, kamu masih belum berhasil memenangkan hatinya. Kenapa melampiaskan kemarahanmu pada kami? Cukup dari kalian berdua. Kalian berdua hanyalah nenek sihir. Kamu hanya berpikir, Yueso kami mudah ditindas. Kamu, Chu Yunshu, dasar kau, Xiao Xu. Terima kasih. Kau. Itu kau. Dia adalah si cabul itu dari tadi malam. Dengan siapa kamu menggat? Sekarang, kamu pria liar. Yuezo, tenanglah sedikit. Siapa sebenarnya kau? Dasar makhluk kecil, tak berperasaan. Baru beberapa hari. Dan kamu sudah melupakanku? Si Surau, benar-benar keamoh. Xiao Xu, intuisimu agak terlalu akurat. Kamu baru saja memberitahuku kemarin. Itu mungkin si Surau. Aku hari ini. Jadi kemarin, kamu sudah mengenaliku. Kamu tidak kurang suatu apapun. Tuan muda, mengapa memakai topeng aneh seperti itu? Kamu membuatku takut setengah mati. Si Surau, apa hubunganmu dengan Junshu? Apa itu urusanmu? Kakak Surau, aku tidak bermaksud. Benar sekali. Masih ada sedikit di atasnya. Hanya sedikit. Tidak apa-apa. Xiao Yueso. Minta maaf. Kakak Surau, dia jelas-jelas yang berbicara tidak sopan duluan. Aku menyuruhmu minta maaf. Jangan membuatku mengatakannya untuk ketiga kalinya. Maafkan aku. Baiklah, jangan datang mencari masalah denganku lagi. Si Surau dan aku tidak memiliki hubungan apapun. Apa yang kamu lakukan? Ada apa denganmu? Kamu sudah pergi selama berhari-hari. Dan kamu masih tidak mau pulang? Dengan siapa sebenarnya kamu ingin mengobrol? Dasar pria liar. Membahas zaman kuno dan modern? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kakak Surau. Si Surau, bisakah kamu berhenti bersikap begitu sombong? Kamu perlu menghormati pendapat Yunshu. Urusanku dengannya. Bukan urusanmu. Minggir. Jika kamu tidak ingin keluargaan dikubur bersamamu, maka kamu tentu bisa berdiri di sini. Si Surau, jangan melukai orang yang tidak bersalah. Tuan mudaan. Urusanku. Bisa kurus sendiri. Si Surau dan aku memang memiliki beberapa hal untuk diselesaikan. Si Surau, lepaskan aku. Lepaskan aku. Yuezo, ayo kita kembali ke kamar kita dan beristirahat. Nona Meng, dia temanmu. Mengapa kamu tidak khawatir sama sekali? Dulu, aku tidak mengerti. Aku kira Xiao Xu benar-benar membenci si Surau. Tapi pelarian ini, aku mengerti. Xiao Xu hanya kurang rasa aman. Tapi dia sudah sepenuhnya jatuh cinta pada iblis itu. Begitukah? Sepertinya, aku tidak punya kesempatan lagi. Bagaimana denganmu? Apakah kamu juga punya seseorang tersembunyi di hatimu? Apa yang kau bicarakan? Xiao Jin, senyummu padaku tidak pernah tulus. Tapi tidak apa-apa. Jika kamu juga punya seseorang di hatimu, aku harap kamu juga bisa hidup bahagia. Aku harap begitu. Surau, dengan begitu banyak orang lalu lalang, bisakah kamu menurunkanku? Bisakah kamu mempertimbangkan perasaanku? Turunkan aku. Kenapa kamu tidak pergi? Tuan Si, aku tidak ingin kembali untuk menjadi sekadar mainan, seekor burung kenari. Kapan aku bilang kamu? Seekor kenari. Kamu mengurungku di villa, menyuruh pelayan mengawasiku, dan bahkan memasang pelacak. Jika aku bukan burung kenari, lalu aku ini apa? Jika saja kamu bersikap baik dan tidak berkeliaran sebelumnya, apakah aku perlu melakukan itu? Kakiku ada di tubuhku sendiri, mengapa aku harus dibatasi olehmu? Kamu keluar. Lalu, kamu datang mencari pria lain? Maksudmu Anshun? Aku tidak memiliki hubungan dengannya. Lagi pula, hubunganku denganmu juga tidak jelas. Kamu ingin status yang layak. Aku bisa memberikannya padamu. Apa yang bisa kamu berikan? Kamu seharusnya tetap bersama tunanganmu saja, dan hiduplah dengan baik. Tunangan. Xiao Shu. Xiao Shu. Xiao Shu, kamu sudah bangun.
Minumlah air. Terima kasih. Dan karena telah menyelamatkanku. Terima kasih. Xiao Shu. Maafkan aku. Seharusnya aku tidak bertengkar denganmu. Kalau tidak, kamu tidak akan menghadapi bahaya. Tidak apa-apa. Aku terlalu impulsif. Kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Iblis besar ini ternyata begitu lembut. Aku masih sedikit tidak terbiasa dengannya. Apa yang kamu katakan? Bukan apa-apa. Sebenarnya, aku punya kabar baik. Untuk memberitahumu, Lin Yu dan Chu Sisi, para pembunuh yang mereka cari, sudah tertangkap. Mereka adalah dalangnya. Juga menerima hukuman yang setimpal. Benarkah? Terima kasih telah menegakkan keadilan untukku. Aku sedang menangkap orang jahat untukmu. Namun kamu bersenang-senang di luar negeri. Xiao Shu, kau akhirnya sadar. Xiao Jin, Tuan Muda Si, aku ingin bicara dengan Xiao Shu. Berdua sebentar, bolehkah? Baiklah. Telepon aku jika kamu butuh sesuatu. Lihatlah Tuan Muda Si, apakah dia masih iblis tua? Tak berperasaan itu, kau tahu. Xiao Shu, saat kau tak sadarkan diri, selama sehari semalam ini, si Xiao lah yang merawatmu tanpa lelah. Sungguh, ya, kau seharusnya melihat betapa gugupnya dia. Aku benar-benar tak pernah menyangka bahwa seorang Raja Yama, Gunung Es yang agung, bisa menunjukkan ekspresi seperti itu karena dia begitu khawatir padaku. Dia terus memegang tanganmu. Bergumam sendiri, menggumamkan hal-hal seperti aku akan mengubah segalanya. Apakah dia benar-benar mengatakan itu? Apakah kakakmu akan membohongimu? Xiao Shu, jujur saja, aku sedikit mengubah pandanganku tentang dia. Selain sedikit posesif, dia sepertinya tidak punya kekurangan lain, kan? Tapi jangan lupa, dia juga punya tunangan. Tapi, aku melihat sikapnya terhadap Nona Xia juga tidak terlalu baik. Mungkinkah ada kesalahpahaman? Mungkin. Aku akan memikirkannya lebih lanjut. Apakah kita masih bersaudara? Kamu tahu keberadaannya, tapi tidak mau memberitahuku. Cari istrimu sendiri. Jangan banyak omong kosong. Di mana Xiao Jin? Di Bangsal. Xiao Jin, Tuan Muda Yan, kenapa kau? mari bicara di luar. Tuan Muda Yan. Lihatlah mereka berdua. Bukankah mereka terlihat seperti sepasang kekasih yang bertengkar? Lalu kita terlihat seperti apa? Kami berdua seperti seorang petani dan seekor burung kenari. Sudah kubilang, kamu bukan burung kenari. Untuk tindakan masa laluku, aku minta maaf padamu. Mengapa kamu tiba-tiba begitu serius? Apa yang terjadi kali ini? Mengingatkanku pada seseorang. Siapa itu? Ibuku. Ibuku juga meninggal karena kecelakaan mobil. Dulu, dia berlumuran darah, tergeletak di tanah. Rasa sakit seperti itu. Aku masih tidak bisa melupakannya sampai hari ini. Kali ini, kamu pingsan. Mengingatkanku pada rasa sakit saat itu. Ketakutan, kecemasan, dan ketidakberdayaan menyelimutiku. Napas saya menjadi sulit. Saat itulah aku menyadari bahwa di hatiku, kamu The sudah film lama was menjadi sepenting translated ibuku. and narrated by M Media. Kamu mengurungku. Apakah itu karena cinta pada pandangan pertama? Tidak. Setelah ibuku meninggal, aku menderita insomnia. Setiap kali aku tidur, aku akan bermimpi buruk. Aku tidak pernah tidur nyenyak. Tapi kemunculanmu membuatku berhenti bermimpi buruk. Xiao Shu, kamu adalah penawarku. Jadi itu alasannya? Pada awalnya, aku memang merasa kamu bisa menyembuhkan insomniaku. Tapi kemudian aku tahu, aku jatuh cinta padamu. Pada suatu saat, tanpa aku sadari, aku jatuh cinta padamu. Tuan Si, apakah kamu mengungkapkan perasaanmu? Ya, Tuan Si. Tuan Si. Tuan Si.
Ada apa? Untuk apa kamu membutuhkan Tuan Si? Tuan Si, tim medis terbaik Jiangchen sudah siaga. Apakah kita kembali ke Jiangchen atau tetap di negara Li? Xiao Shu. Kamu ingin tinggal di mana? Kembali ke Jiangcheng. Kembali ke Jiangchen. Dimengerti, Tuan Si. Tuan Si baru saja memanggil Nona Chu Xiao Shu. Sudah berakhir. Aku tidak merusak apa-apa, kan? Sudah berakhir. Bonus bulan ini hilang. Tuan Si, Monaco, selamat datang kembali. Kamu naik ke atas dan istirahat sebentar dulu. Aku akan pergi ke perusahaan. Kamu bisa pergi kemanapun kamu mau. Aku tidak akan menahanmu. Tapi kamu harus memberitahuku kemanapun kamu pergi. Jangan membuatku khawatir. Mengerti? Dan ini, Hati hutan. jangan khawatir. Aku sudah melepaskan pelacak di dalamnya. Dilepas, kamu bukan burung kenari dalam sangkar. Kamu adalah kekasihku. Aku pergi. Nona Chu, setelah berhari-hari berpisah, sikap Tuan Si padamu telah berubah drastis. Jangan bicara omong kosong. Aku akan naik ke atas dan mengemas barang-barangku dulu. Nona Chu, Nona Xiao meminta untuk bertemu denganmu. Mengapa dia ada di sini? Katakan padanya Tuan Si tidak ada di sini. Tentu saja, aku di sini untuk menemuimu. Nona Xiao, kau tidak bisa langsung masuk. Nona Chu, maafkan aku. Aku tidak bisa menghentikannya. Tidak apa-apa, kalian berdua bisa turun dulu, ya. Nona Xiao, bolehkah aku bertanya untuk, apa kamu membutuhkanku? Aku dengar kau ditabrak mobil. Tentu saja, aku datang menjengukmu. Apakah kamu sudah selesai melihat-lihat sekarang? Sayang sekali, aku tidak cacat maupun menderita amnesia. Kamu bisa pergi sekarang. Kenapa kau tidak mati ditabrak mobil? Dasar jalang. Apa kau pantas kakak Xiurao mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkanmu? Apakah kamu sudah selesai bicara? Jika sudah selesai, maka pergilah dengan cepat. Akan ku beritahu, aku adalah tunangan kakak Xiurao. Sedangkan kau hanyalah simpanan tak tahu malu. Menyebalkan. Jika kamu tidak pergi, aku akan pergi. Cui Yunshu. Dasar rubah betina terkutuk. Ada apa denganmu? Kamu terlihat seperti sedang merajuk. Tunanganmu ada di sini. Di kamar tidur. Aku akan mengusirnya. Jalan, pergi ke neraka. Apa-apaan hal kekanak-kanakan ini? Xiao Yueshou. Kakak Xiurao, aku. Simpul kedamaianku. Itu terkunci di laci ruang tamu. Lalu apa ini? Xiao Yueshou. Apakah simpul kedamaian ini milikmu? Ya. Aku datang hari ini untuk memberikannya padamu. Begitu banyak waktu telah berlalu. Aku tidak pernah menyangka orang itu adalah kamu saat kamu kecil. Dan aku sudah mencari begitu lama. Mencari apa? Kakak Xiurao, kau ingat kenangan masa kecil kita? Tahun itu. Terima kasih. Dan terima kasih untuk simpul kedamaian yang kamu berikan padaku. Simpul perdamaian ini sepertinya memiliki asal-usul yang penting. The Kakak film Xiurao was sepertinya salah translated paham. and Kalau begitu, narrated by M. biarkan Media. saja kesalahpahaman itu. Yueshou, aku memang sudah mencarimu sejak lama. Aku selalu salah paham. Perasaanku padamu saat itu. Baru setelah aku menyadari bahwa aku telah jatuh cinta pada Xiao Shu, barulah aku tahu. Perasaanku padamu hanyalah rasa terima kasih. Maafkan aku. Simpul kedamaian ini. Tolong ambil kembali. Pulanglah. Di mana Nona Xiao? Aku menyuruhnya pulang sebentar lagi. Kakak Xiurao. Kita adalah kekasih masa kecil. Paman Si juga menunjuk aku sebagai tunanganmu. Dan kita punya ikatan yang begitu dalam. Mengapa kita tidak bisa bersama? Hubungan apa? Bukankah ini simpul perdamaianku? Apa yang kamu katakan?
Kamu bilang simpul kedamaian ini milikmu? Aku yakin. Ini adalah simpul perdamaian yang kutinggalkan untukmu. Kamu meninggalkannya untukku. Kapan? Kau bicara omong kosong. Itu jelas milikku. Tuan Si, pihak perusahaan. Ada apa di sini? Bukankah ini milik Nona Chu? Simpul perdamaian yang dia tinggalkan untukmu? Kapan? Itu sehari setelah kamu menemukan Nona Chu di hutan. Bersama dengan surat terima kasih itu, dia meninggalkannya untukmu. Masalah sepenting ini, dan kamu baru memberitahuku sekarang? Tuan Si, saya melihat Anda sepertinya tidak peduli saat itu. Jadi saya menyimpannya di laci kamar tidur. Baiklah, kamu bisa pergi sekarang. Mengenai urusan perusahaan, aku akan menanganinya nanti. Xiao Yueshou, meskipun simpul kedamaian ini milikmu. Sudah kubilang padamu, orang yang kucintai adalah Xiao Shu. Paman Si tidak akan setuju. Dia akan. Sekarang aku sudah setuju untuk menikah. Dan memberinya seorang cucu laki-laki. Dia tidak akan peduli siapa orang itu. Kau bukan satu-satunya pilihannya. Tapi Xiao Shu adalah satu-satunya pilihanku. Nona Xiao, lepaskan obsesimu. Kamu akan bertemu dengan orang yang akan membuatmu bahagia. Kamu menyimpan ini. Apa gunanya? Apa kau sudah lupa? Dulu, ada seorang anak yang suka menangis, dan kau memberikan simpul perdamaian ini kepadanya. Dalam 10 tahun berikutnya, kau adalah milik anak itu. Sinar matahari dalam ingatannya. Jadi kamu adalah kucing belang besar dengan wajah berlinang air mata itu. Dasar kau bajingan kecil. Siapa yang kau ejek? Siapa yang kau ejek? Berhentilah main-main. Xiao Shu. Aku mencintaimu.